Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Perkenalkan, Bu, saya Vivi Endela, selaku ahli gizi di Kecamatan Dendai. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu, saya ikut konsultasi mengenai kesehatan badan saya untuk beberapa hari belakangan ini gitu. Oke, kalau boleh tahu, sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Nyonya J. Kalau boleh tahu lagi, umur Ibu berapa ya, Bu? Umur saya untuk tahun ini 31 tahun. Udah 31 tahun. Udah, Bu. Jadi, apa keluhan Ibu dalam belakangan ini? Nah, jadi untuk 5 hari terakhir ini saya mengalami peningkatan untuk badan saya itu lelah, lesu, terus batuk sama demam yang berkepanjangan selama 3 bulan terakhir nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi untuk yang 5 hari terakhir ini saya mengalami peningkatan keluhan letih, lesu gitu aja. Itu letihnya yang benar-benar capek gitu? Iya, Bu, benar capek, nggak bisa melakukan aktivitas berat, panjang, nggak bisa gitu. Oh, udah capek gitu ya? Iya, Udah. lelah. Itu, Bu, biasanya untuk keluhan bagian fisik apa yang Ibu merasakan sakitnya? Di bagian mana? Misalnya di tangan, di kaki, itu biasanya di mana, Ibu? Untuk di daerah punggung badan saya ada merah keunguan gitu. Terus untuk bagian lidah saya ada bercak putih kayak gitu, Bu. Ibu itu mengalami peningkatan berat badan atau ada penurunan berat badan dalam diri Ibu selama belakangan ini? Kalau untuk peningkatan sih nggak ada, tapi kalau untuk penurunan berat badan saya memang drastis turun dari 57 ke 50 kg. Itu saya turun 7 kg, Bu. Cukup drastis ya, Bu? Iya, cukup, Bu. 7 kilo. Lumayan bahaya ini ya, Bu, sebenarnya kalau misalnya udah sampai 7 kilo itu. Makanya saya ingin konsultasi, Bu, gitu. Sebelumnya Ibu udah pernah mengukur antropometri, Bu, seperti tinggi badan, berat badan, itu pernah, Bu? Pernah, Bu. Untuk terakhir kali yang saya ukur itu berat badan itu 50 kilo, yang tadi kan turun 7 kilo itu. Iya. Kemudian tinggi badan aja sih, Bu, 160 cm. Kalau untuk ukuran lila dan yang lainnya nggak ada. Itu terakhir mengukur kapan, Bu? Sekitar seminggu lalu, Bu. Terus, Bu, untuk pola makan Ibu gimana? Apakah Ibu mengalami kesulitan makan? Pola makan Ibu itu apakah baik-baik saja? Misalnya kan, Bu, kalau makan itu sebenarnya ya 3 kali makanan utama itu pagi, siang, malam. Lalu makanan selingan itu bisa selingan pagi, selingan sore. Kalau Ibu bagaimana? Kalau untuk makan saya sebenarnya rutin, cuman untuk konsumsi sayuran itu saya sukanya tumis buncis sama tumis kangkung itu dalam seminggu sampai 2 kali. Kemudian untuk jajanan saya lebih suka gorengan, pisang goreng, ubi goreng. Terus untuk buah-buahan saya hanya suka pisang, itu saya makan 1 kali sehari. Terus untuk mineralnya saya minum sehari itu 7 gelas. Oke. Kalau untuk mineralnya sudah cukup ya, Bu. Cuman kalau misalnya Ibu mengonsumsi gorengan atau yang makanan yang berat-berat itu, Bu, yang kayak mengandung banyak lemak itu kan nggak bagus juga ya, Bu. Kalau bisa dikurangi gitu ya, Bu ya. Terus, Bu, kalau boleh tahu bagaimana daerah tempat tinggal Ibu itu? Ibu tinggal di daerah mana, Bu, kalau boleh tahu? Saya tinggal di daerah perkomplekan, di dekat pabrik industri. Jadi di tempat lingkungan saya itu agak sedikit lembab gitu, Bu. Jadi ya mungkin nggak bagus ya, Bu. Iya, itu biasanya kalau industri itu kan buang itu ya, Bu, Limbah. limbah-limbah kotoran itu juga nggak bagus kan untuk diri kita. Sebenarnya itu juga berpengaruh sih, Bu. Terus Ibu pernah nggak meriksa kondisi Ibu, meriksa keadaan medis Ibu, misalnya Ibu didiagnosis apa gitu sama dokter gitu. Nah, kemarin kan karena keluhan kesehatan saya ini, saya heran ini kenapa bisa gini gitu kan. Jadi saya meriksa di pemeriksaan bagian medis di rumah sakit. Saya bagian toraks
diperiksa itu katanya saya didiagnosa HIV, Bu. Oh iya. Jadi bagaimana ya, Bu, kira-kira? Nah, itu sejak kapan Bu Ibu periksanya? Yang Ibu didiagnosis dokter itu kalau Ibu tuh mengidap HIV. Sebulan lalu. Itu keluhannya biasanya apa Bu? Awal-awalnya Ibu tahu? Hanya bagian dada, untuk bagian fisik, bagian dada, punggung, itu ada merah keunguan. Itulah, Bu, yang di lidah itu pun lidah saya juga ada bercak putih gitu. Iya. Jadi gini Bu, kalau misalnya dari kami ahli gizi itu kami kan bukan yang memberi obat gitu ya Bu, cuman kami menyarankan bagaimana diet untuk suatu penyakit, misalnya Ibu HIV gitu kan Bu. Nah, di sini kami bakal ngasih tahu Ibu bagaimana mengatur pola makan, pola hidup Ibu. Jadi di sini kami hanya memberi teori-teori, tidak ada memberi obat-obatan gitu ya Bu. Jadi biasanya kalau Ibu mau makan, itu Ibu biasakan makan tepat waktu ya Bu. Misalnya sarapan itu dari pukul 7 sampai pukul 8, itu paling lama ya, bukan 8, pukul 8. Lalu Ibu bisa makan selingan itu kayak snack-snack kecil yang Ibu makan, tapi yang nggak Menyehatkan iya, ini ya, Bu. Itu sekitar jam-jam 10 bisa. Makan siang itu dari jam 1 lah, ya biasa-biasa kita makan siang. Terus batas makan malam itu kalau bisa sampai jam 7 aja ya Bu, soalnya kan kalau kita makan malam itu juga kalau menuju cepat tidur, misalnya kita makan nih, kita tidurnya cepat gitu. Jadi kan yang ada dalam tubuh kita tuh nggak bekerja dengan maksimal gitu. Jadi kalau bisa makan malamnya dipercepat ya Bu. Kayak gitu. Untuk aktivitas fisik Ibu gimana? Aktivitas fisik saya itu kan saya bekerja di kantor. Jadi saya juga kadang sering lembur gitu. Tapi kalau misalnya untuk jangka waktu yang panjang dan lama duduk juga saya udah nggak tahan, Bu, gitu kan, karena kan gampang lelah, itulah. Jadi saya sering lembur. Gara-gara itu saya udah belakangan ini karena udah mengalami kondisi yang menurun, jadi saya udah berkurang, udah saya kurangi. Berarti aktivitas Ibu juga Ibu kurangi ya Bu, gara-gara Ibu gampang merasa lelah. Berarti Ibu mengurangi aktivitas Ibu gara-gara Ibu berarti sekarang ini ya. Oke Bu, jadi kan ini konsultasi pertama kita ya Bu. Biasanya kan konsultasi itu nggak cuma sekali Bu, karena kan kita melihat perkembangan kedepannya Ibu gimana gitu. Jadi kalau bisa minggu depan Ibu datang, terus nanti saya bakal kasih gimana dietnya yang bagus untuk Ibu. Kita lihat hasilnya minggu depan gimana hasilnya sama Ibu. Ibu datang lagi ke sini untuk melihat hasilnya. Lalu Ibu datang lagi minggu depan, kita konsultasi lagi untuk kegiatan selanjutnya. Kita melihat hasil Ibu dulu ya Bu. Baik, Bu. Oke Bu, segitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Semoga lancar ya Bu Iya.